Ya, monggo yang mau bertanya. Adakah yang ingin? Iya, terima kasih. Saya mau tanya ini. Monggo, Pak. Mengenai pembelajaran fikih, nggih. Tadi sudah sangat jelas sekali dijelaskan dengan panjang lebar. Memang benar untuk memberikan materi atau pembelajaran fikih itu harus gamblang, harus jelas, nggih. Nah, ada beberapa materi fikih yang mungkin butuh kejelasan juga, apalagi untuk wanita, perempuan, terkait masalah haid, masa haid, nifas tadi sudah dijelaskan sedikit. Nah, untuk menjelaskan hal-hal yang menurut saya sensitif, itu bagaimana metodenya menurut, termasuk tata cara mandi, jinabat, dan terus sebagainya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tadi disinggung mengenai tayamum dengan debu yang mustakmal atau mustakmal, cara tayamum yang baik itu yang bagaimana, itu bisa dipraktekkan mungkin. Itu saja, terima kasih. Apunten bertanya gimana nggih? Halo. Untuk pertanyaan pertama Metode yang digunakan atau untuk memberikan pembelajaran pada anak-anak mengenai misalnya tadi haid, batasan haid, terus tata cara bersuci dari haid, itu dengan menggunakan metode apa dan bagaimana agar siswa ini benar-benar jelas dan paham. Tadi kan memang saya setuju kalau pembelajaran fikih itu harus jelas dan paham, gamblang. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ariful Ibad. Untuk Mbak Ella, pertanyaannya cukup dulu ya. Untuk presentator selanjutnya. Oh, ada lagi Pak Indik, mau tanya? Ya, ini kaitannya dengan materi ajar fikih MA yang dulu ada, tapi kemudian akhir-akhir ini dihapus gara-gara sedang boomingnya Hizbut Tahrir kemarin. Jadi tentang khilafah maksud saya. Khilafah atau daulah Islamiyah itu mau tidak mau ada di materi ajar fikih, itu ada di kitab-kitab fikih ada. Nah, justru pemikiran saya setelah kemarin muncul kasus tentang soal ujian yang berkaitan dengan khilafah Islamiyah, kemudian Kementerian Agama buru-buru langsung menghapus bab itu dari buku cetak, buku ajarnya. Ini kan malah terkesan lari dari masalah. Jadi pihak-pihak yang diuntungkan itu malah yang pembela khilafah itu. Jika bisa jadi artinya bisa jadi seseorang punya pikiran seperti itu. Jadi malah lebih kuat. Oh, berarti memang benar sebenarnya khilafah itu ada. Cuman ini karena ketakutannya pemerintah akhirnya ya dihapus. Bukan pemerintah ini rejimnya dan seterusnya. Itu bagaimana menurut makalah atau pemateri yang lebih baik itu yang seperti apa, yang ditampilkan tapi dijelaskan dengan benar, proporsional, atau kemudian dihapus begitu saja, selesai masalah, atau bagaimana? Oke, seperti itu. Terima kasih. Halo, cukup ya? Nggih Pak Indik, terima kasih. Bagaimana Mbak Ella, bisa ditangkap pertanyaannya?
Ini masih bingung yang mohon maaf Pak indeks yang tadi. Untuk simpelnya pribon untuk pertanyaannya. Menurut panjenengan lebih baik yang mana? Misalnya panjenengan jadi pemerintah ya, lebih baik yang mana pemerintah itu menghapus materi khilafah Islamiyah seperti saat ini tahun 2020 kemarin dimulainya dihapus, atau tetap membiarkan materi itu ada dengan konsekuensi ya apa itu menyampaikan materi tersebut secara benar, secara proporsional. Lebih baik yang mana? Ya, Darul Mafasid menghapus secara penuh atau Darul Masoleh mengenalkan mau tidak mau materi itu ada di dalam kitab fikih. Jadi fikih itu tidak hanya mandi jinabah saja seperti Pak Khairul Ibad tadi. Khilafah itu juga ada. Pemerintah Islam itu bagaimana juga ada. Nah, itu bagaimana menurut panjenengan? Pemerintah itu lebih baiknya yang mana? Menghapus seperti saat ini, tapi konsekuensinya ada kemungkinan malah muncul pemikiran, oh mungkin berarti itu benar loh khilafah Islamiyah itu. Kan di Islam memang ada khilafah. Di materi-materi kitab-kitab fikih kan ada. Fathul Mu'in saja yang kitab kecil notabene itu ada. Oh berarti kalau gitu benar dong khilafah Islamiyah itu. Kan ada kemungkinan muncul itu pemahaman yang seperti itu. Atau malah di kubu orang-orang yang memang memperjuangkan khilafah itu lebih meyakinkan mereka, oh ini berarti rejimnya ini benar-benar ketakutan. Makanya dihapus. Ada kemungkinan muncul seperti itu. Atau dibiarkan saja, tapi diimbangi dengan pembelajaran pada gurunya, modal pada gurunya yang lebih baik lagi, yang lebih proporsional dalam menyampaikan materi tersebut. Berikut. Bagaimana Mbak Ila? Pertanyaannya sudah bisa diterima? Sudah jelas? Kalau dirasa sudah jelas, kita lanjut ke pemateri yang ketiga, Mbak Susan. Nambah satu lagi bisa Bu? Cukup dulu Pak, sudah 3. Oh iya, terima kasih. Cukup dulu. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya, Mbak Susanti. Untuk pertanyaannya, nanti kalau waktunya masih cukup, kita nambah pertanyaan lagi. Sementara cukup dulu. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Susanti. Kepada Mbak Susanti, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Mbak Asana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pembelajaran sejarah Mbak Susanti? Bagaimana Mbak Susanti? Mohon maaf, mungkin Mbak Susan masih dalam trouble sinyal. Mbak Susan? Mohon maaf, saya konfirmasi dulu ke Mbak Susan karena Mbak Susan tiba-tiba keluar. Maaf, saya ulangi kembali bahwa pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pembelajaran di sini berarti proses
menggabungkan pekerjaan dengan pengalaman. Apa yang dikerjakan orang di dunia menjadikan pengalaman baginya. Nah, pengalaman tersebut menambah keterampilan, pengetahuan, atau pemahaman yang mencerminkan nilai yang dalam. Nah, pembelajaran yang efektif akan mendorong ke arah perubahan, pengembangan, serta meningkatkan hasrat untuk belajar. Nah, pembelajaran tidak hanya menghasilkan atau membuat sesuatu, akan tetapi juga menyesuaikan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan juga diartikan sebagai hubungan antara keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah laku manusia. Nah, berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa SKI merupakan salah satu mata pelajaran di madrasah yang berisi peristiwa-peristiwa penting yang benar-benar terjadi di masa lampau. Perkembangan peradaban Islam beserta tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya agar siswa mampu menjadikannya sebagai ibrah bagi dirinya. Dapat disimpulkan kembali bahwa pembelajaran SKI adalah usaha sadar yang dilakukan guru untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam peradaban Islam beserta tokoh-tokohnya dengan tujuan untuk memotivasi siswa ke arah tingkah laku yang mulia. Pembahasan yang kedua tentang problematika pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini, problematika berarti suatu kendala yang dapat menghambat proses pembelajaran dan harus dipecahkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. Berkenaan dengan problematika pembelajaran SKI, karena SKI itu masuk ke dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam atau PAI, nah maka problematika atau permasalahan yang dialami tidak berbeda jauh dengan permasalahan dalam PAI. Nah, menurut Alifin, dalam proses pembelajaran Islam terdapat problem-problem yang kompleks. Ilmu pendidikan Islam, jika dilihat dengan segi psikologis dan pedagogis, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya peserta didik, pendidik, dan alat-alat pendidikan dan lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan membahas problematika tersebut. Yang pertama terkait faktor intern. Faktor intern di sini ada siswa atau peserta didik. Peserta didik merupakan makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah masing-masing, yang sangat memerlukan bimbingan dan penegasan yang konsisten untuk menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi untuk selalu mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Nah, dalam paradigma pendidikan Islam sendiri, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di antara komponen terpenting dalam pendidikan Islam adalah peserta didik, di mana peserta didik merupakan merupakan subjek juga merupakan objek dalam pembelajaran. Problematika yang pertama yang dialami peserta didik yaitu sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Setiap siswa mempunyai kesempatan untuk belajar, namun setiap siswa dapat menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan itu. Akibat dari penerimaan, penolakan, atau pengabaikan, kesempatan tersebut tentulah akan mempengaruhi perkembangan kepribadian siswa. Nah, oleh karena itu, dalam pembelajaran sebaiknya disampaikan akibat dari sikap belajar agar siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Problematika yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang mendorong terjadinya proses belajar. Nah, motivasi belajar pada diri siswa tidak selalu stabil, artinya kadang siswa itu kuat dalam belajar dan kadang juga lemah gitu. Nah, lemahnya motivasi atau tidak adanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan pembelajaran. Dengan lemahnya pembelajaran tersebut, maka
mutu dari hasil pembelajaran juga kan menjadi lemah. Makanya oleh karena itu motivasi belajar pada siswa perlu diperluas terus menerus agar siswa memiliki motivasi yang kuat, maka menciptakan suasana belajar yang menggembirakan. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Nah, di sini konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada sisi bahan maupun proses memperolehnya untuk memperkuat bagaimana macam-macam strategi belajar dan hitungkan waktu belajar serta dengan Selain minta maaf kepada belajar yang baik harusnya dalam minta maaf kegiatan kepada saya juga. pelajaran tentu Nah, Anda sudah akan mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru, namun siswa yang konsentrasi belajarnya rendah akan kesulitan dalam belajarnya. Nah, yang problematika yang keempat, rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. ketiduran di jalan. Siswa yang sering berhasil menyelesaikan tugas dan mendapatkan pengakuan umum, rasa percaya dirinya akan kuat. Sebaliknya, siswa yang mengalami kegagalan berulang kali dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri. Yang selanjutnya, intelijensi. Menurut Slameto, intelijensi ini berarti kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Intelijensi memainkan peran yang begitu besar, khususnya berpengaruh pada rendah atau tingginya prestasi yang dicapai oleh siswa. Intelijensi besar pengaruhnya terhadap proses belajar siswa. Nah, di mana siswa yang mempunyai intelijensi yang tinggi akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh pendidik. Sebaliknya, siswa yang memiliki intelijensi yang rendah cenderung mengalami kesulitan dan dalam menerima materi yang disampaikan. Yang selanjutnya, kebiasaan belajar. Di sini dalam kegiatan belajar sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Nah, kebiasaannya seperti apa? Kebiasaan seperti ini berupa belajar pada akhir semester ketika akan ujian. Terus belajar yang tidak teratur atau juga menyanyiakan kesempatan belajar dan belajar ketika ada tugas. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk tadi dapat ditemukan di sekolah yang ada di kota besar, juga sekolah yang ada di pelosok tanah air. Untuk sebagian kebiasaan belajar tersebut disebabkan oleh ketidakmengertian siswa pada arti belajar bagi diri sendiri. Problematika yang kedua, pada guru atau pendidik. Guru atau pendidik adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahlian, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Sebagai pendidik, ia memusatkan perhatiannya pada kepribadian siswa. Guru merupakan merupakan faktor yang dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa, guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Di sekolah, guru merupakan unsur yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan. Selain unsur murid dan unsur lainnya, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan pembelajaran. Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak, terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Yang kedua, faktor institusional. Yang ada ini pertama, kurikulum. Hakikatnya, kurikulum merupakan kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi pembelajaran, peraturan-peraturan program agar dapat diterapkan. Nah, hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena dalam kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis pendidikan.
Yang kedua, ada sarana dan prasarana. Menurut Sulistyorini, sarana dan prasarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran seperti kelas, meja, peralatan, dan media pembelajaran yang lain. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran seperti kebun, halaman, taman sekolah, dan lain sebagainya. Nah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelolakan untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu yang dimaksudkan agar dalam penggunaan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien sehingga mendukung suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Sarana dan prasarana juga yang baik diharapkan agar menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, serta menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi terlaksananya proses pendidikan. Yang ketiga ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal, lingkungan pendidikan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan yang terdiri dari manusia, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Pendidikan tidak hanya terpacu pada lingkup sekolah saja, akan tetapi lingkungan sekolah mempunyai peran yang penting dalam sebuah pendidikan. Nah, lingkungan sosial berperan dalam keberhasilan pendidikan karena anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, lingkungan yang secara tidak langsung berpengaruh pada proses pembelajaran adalah keluarga dan lingkungan sosial sekolah. Pembahasan yang ketiga mengenai manajemen pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Secara umum, terdapat 4 komponen utama yang harus dikelola dalam melakukan manajemen pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yakni strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada strategi. Strategi yang pertama yaitu membangun konsep sejarah peradaban Islam yang baru dengan ciri khusus yang orientasi pada sumber daya manusia untuk para pembaca, fokusnya peserta didik. Yang kedua, membangun konsep sejarah peradaban Islam yang memunculkan dampak juga efek kedamaian dan ketenangan jiwa bagi para pembaca khususnya peserta didik. Yang ketiga, menekankan penyajian pembahasan sejarah intelektual Islam terutama pada liku-liku perjuangan dalam menghadapi berbagai tantangan di kalangan para penemu ilmu pengetahuan muslim. Yang keempat, menjabarkan model-model pengembang peradaban Islam sebagai percontohan bagi peserta didik. Yang kelima, berusaha mengenalkan sejarah peradaban Islam pada dimensi yang baru. Yang selanjutnya, melakukan kritik terhadap data-data dan analisis sejarah Islam yang tidak kondusif memajukan umat Islam. Dan selanjutnya, menyampaikan data-data sejarah Islam secara faktual dan objektif, meskipun mengandung kejadian-kejadian negatif seperti penjajahan yang dilakukan pemimpin Islam. Ini harus dinyatakan apa adanya dan tidak perlu ditutup-tutupi dengan menggunakan istilah yang halus seperti pembukaan suatu wilayah. Yang kedua ada media pembelajaran SKI. Maaf dalam PPT-nya medianya lupa saya cantumkan, tapi di makalah ada. Yang pertama ada situs-situs sejarah Islam, yang kedua situs sejarah di dunia non-muslim, ada peta dunia Islam, gambar pembangunan Ka'bah, film sejarah kerajaan-kerajaan Islam, dokumen produk-produk sains, seni maupun teknologi Islam. Selanjutnya ada mushaf Al-Quran, ada kitab-kitab hadis, kitab-kitab agung karya ulama, ilmuwan maupun filosof Islam atau matutat seperti diklat yang mengupas keilmuan tertentu. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran SKI. Yang pertama ada metode ceramah. Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ceramah merupakan metode yang paling tradisional dan telah lama dilaksanakan guru. Cara mengajar dengan metode ceramah merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan
keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok masalah secara lisan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam metode ceramah ini, isi ceramahnya harus mudah diterima dan dipahami serta mampu menstimulasi siswa untuk mengikuti dan melakukan sesuatu yang terdapat dalam isi ceramah tersebut. Yang kedua ada metode tanya jawab. Metode ini dalam pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa, guru bertanya, siswa menjawab, atau gini, siswa bertanya, guru menjawab. Nah, dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik yang secara langsung antara guru dengan siswa. Metode tanya jawab yang dimaksudkan untuk merangsang siswa untuk berpikir dan menimbangnya dan mencapai atau mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan metode bertukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih cermat dengan permasalahan atau topik yang sedang dibahas. Dalam diskusi, setiap orang diharapkan memberi sumbangan pikiran sehingga dapat diperoleh pandangan dari berbagai sudut berkenaan dengan masalah tersebut. Dan selanjutnya ada metode resitasi atau pemberian tugas. Metode resitasi ini berarti tugas kepada peserta didik di luar jadwal sekolah atau di luar jadwal pelajaran yang pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada guru yang bersangkutan. Nah, metode ini juga merupakan salah satu metode mengajar seorang guru di mana guru memberikan itu soal selanjutnya dikerjakan oleh peserta didik di luar jam pelajaran, atau bisa disingkatnya atau disederhanakan seperti tugas PR seperti itu. Ada yang selanjutnya metode sosiodrama atau bermain peran. Pada metode ini merupakan metode yang sering digunakan dalam mengerjakan nilai-nilai atau memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam hubungan sosial dengan orang-orang di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Karena dalam pelaksanaannya, siswa-siswi diberikan berbagai peran tertentu dan melaksanakan peran tersebut serta mendiskusikannya di kelas. Yang terakhir ada metode karya wisata. Nah, metode ini seperti rekreasi karena siswa diajak mengunjungi tempat-tempat tertentu di luar sekolah, tempat-tempat yang akan dikunjungi dan hal-hal yang akan diamati telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah selesai kunjungan tersebut siswa-siswi diminta untuk membuat laporan. Yang terakhir bentuk evaluasi pembelajaran SKI. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Evaluasi datang sedalam dengan kapabilitas siswa. Di sini berarti agar mengetahui sebab hasil belajar yang dapat mendorong membelajar. Evaluasi yang efektif harus mempunyai dasar yang kuat, tujuan yang jelas yang dapat saya sampaikan. Balik Mbak Asna. Terima kasih Mas Sunati atas materinya, bagus sekali ya. Selanjutnya yang ingin bertanya saya persilakan. Mbak Asana ingin bertanya. Silakan Mbak Alvin. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Susan bahwa salah satu metode ceramah. Ya, Ini apa aja itu pasti ending-endingnya itu juga ada ceramah. Misal kayak metode diskusi, itu pun di akhir juga butuh guru ngasih mas. Itu pun penyampaiannya juga lewat ya kan. Nah, ya. Metode ceramah kan sekali dianggap apa ya, kayak bikin siswa itu aktif, kemudian dianggap gimana ya, menarik. Nah, kira-kira ada nggak tips agar
metode ceramah itu bisa menarik. Iya, ya terima kasih Mbak Alvin. Ya, sama-sama. Untuk yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan untuk Mbak Susanti. Tidak adakah? Kalau tidak ada, kepada Pak Indik atau Mbak Ila bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang tadi. Monggo. Cek. Oke Pak, monggo Pertanyaan Pak. bagi saya ya. Ya, monggo Pak. Metode apa yang cocok untuk anak balita? Metode pembelajaran hadis yang cocok untuk balita, begitu ya dari pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari Pak Daryanto. Jadi anak itu kalau kita lihat metode-metode yang ada di makalah saya, dari sekian metode itu yang mengena itu tasmeh ya, metode sama atau memperdengarkan kepada si anak, karena usia dini indera yang paling bisa diandalkan itu ya pendengaran. Karena kalau penglihatan misalnya nanti kaitannya ya harus dengan dia bisa membaca, ya kan, dia bisa memahami. Nah, maka metode yang paling relevan untuk anak ini itu adalah metode sama mendengarkan. Karena menurut beberapa penelitian, metode yang efektif untuk anak usia dini atau balita itu ada 5 namanya metode: mendengarkan, menirukan, menghafal, dan menggerakkan. Membacakan, menirukan, menghafalkan, dan menggerakkan. Membaca materinya dibacakan kepada si anak beberapa kali berulang-ulang. Si anak disuruh untuk mendengarkan, kemudian menirukan, lalu diminta untuk menghafal si anak. Setelah beberapa kali membaca dan menirukan, dia diminta untuk menghafal dan disertai dengan menggerakkan. Maksudnya saat itu disertai gerakan nanti dapat membantu daya ingat dari si anak. Metode menghafal yang tidak hanya menggunakan otak kiri tapi juga disertai dengan otak kanan. Materinya diucapkan tapi juga ada gerakan yang diperlihatkan kepada si anak. Ini dipercaya menurut beberapa penelitian dapat membantu apa itu hafalan. Ya, pada intinya jika anak masih berusia dini, itu metode yang bisa kita gunakan adalah sama atau memperdengarkan kepada si anak tadi. Ataupun kalau sudah hafal ya berarti qiraah. Artinya si anak yang membaca kepada kita, qiraah ala syekh itu tadi. Jadi dari beberapa metode yang saya paparkan itu ada metode sama dan metode qiraah ala syekh. Itu sepertinya cukup relevan dengan anak-anak usia dini. Karena itu tadi pada intinya anak itu hawasinya panca yang paling efektif bisa bekerja itu adalah pendengaran. Karena kalau mata misalnya penglihatan tadi, masalahnya di situ harus bisa diimbangi dengan bisa membaca. Bisa melihat itu nanti pada gerakan yang juga dilakukan saat membacakan sebuah hadis yang ingin dihafalkan. Mungkin seperti itu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari sahabat tadi, Bu Zain ya, metode yang paling cocok dalam kondisi pandemi dengan model daring seperti ini apa? Saya kira
dari beberapa metode jelas imla tidak mungkin. Ya, imla itu mendiktekan kemudian si anak menuliskan, ya mungkin saja, tapi alangkah tidak efektifnya. Karena posisi kita berjauhan dan mungkin evaluasinya juga tidak bisa maksimal. Lalu yang paling efektif apa ya, sama tadi, bisa dengan kita merekam suara kemudian dikirim dalam rekaman atau mungkin video ya. Video itu berarti kan juga qiraah ala syekh, membacakan sebuah hadis ya, si anak bisa membacakan hadis atau si guru membacakan kepada anaknya, seperti itu. Lalu ada juga untuk metode yang sesuai dengan kondisi pandemi dengan model daring seperti ini, mungkin 2 itu saja. Untuk menawalah sebenarnya sudah tidak efektif sama sekali. Menawalah itu dengan lung-lungan atau memberikan buku atau tulisan atau lembaran yang bertuliskan, itu kan sangat tidak efisien. Seperti halnya memberikan tugas, seperti jenengan memberikan tugas begitu saja tanpa dijelaskan, numpuk tugas makalah tanpa dijelaskan, itu amat sangat tidak efisien, tidak efektif ya. Kemudian ijazah pun juga kurang efektif. Kemudian ada mungkin mukatabah yang tambah lebih efektif mukatabah. Mungkin itu. Terima kasih. Bagaimana Pak Daryanto? Bisa diterima atau ada tambahan, sanggahan atau tanggapan? Ya, terima kasih. Tadi jawabannya sudah jelas ya. Mungkin juga istilahnya, kalau anak-anak itu kan cenderung suka menyanyi gitu ya. Kayak di sekolah anak saya itu kan menghafal Asmaul Husna itu dengan menyanyi dan gerakan itu. Akhirnya ya cepat ya hafal itu. Ya Allah, Al-Mutakabbir ya, hanya kir saat. Itu metode juga mungkin ya. Tapi kalau yang tadi dengan mendengarkan itu juga bagus ya. Terbukti juga just. Terima kasih. Oke, Pak Daryanto. Mungkin yang lain menanggapi? Atau kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Bisa menambahkan dari jawaban Pak Indik tadi ya. Oke, Bu, monggo. Mengenai pembelajaran hadis misalkan di anak TK atau balita, misalkan di playgroup dan sebagainya, terkait dengan materi, tentu saja pembelajaran materi hadis di anak TK dan sebagainya itu masih berkisar pada akhlak atau adab dan sebagainya yang bisa langsung dipraktekkan anak dalam kehidupan sehari. Kemudian terkait dengan materi itu sendiri, teks-teks hadis yang ada di TK atau di playgroup itu biasanya teks hadis yang sangat pendek sekali, misalkan 3 kata, 4 kata, 5 kata dan sebagainya, yang memang sangat mudah untuk diingat oleh anak, dan kemudian metode yang digunakan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Indi tadi, memang sekarang banyak ya metode-metode yang dipakai untuk anak-anak dengan menggunakan gerakan. Ini sudah banyak diterapkan di rumah-rumah tahfidz dalam menghafal Al-Quran itu dengan menggunakan gerakan yang gerakannya itu memang menunjukkan dari sisi artinya, sehingga anak itu lebih mudah untuk mengingat, seperti itu. Jadi di samping dengan menggunakan gerakan, dengan menggunakan nyanyian misalkan, juga dengan menggunakan drill atau latihan berulang kali, kemudian teks-teks hadisnya itu sangat pendek. Tentu saja kita tidak menyinggung masalah sanad dan sebagainya. Yang kita prioritaskan adalah isi yang terkait dengan akhlak ataupun adab yang
biasa dilaksanakan atau dialami sehari-hari oleh anak. Terima kasih Bu Zain. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan selanjutnya, nggih. Silahkan yang ingin menjawab, bisa dari Fainik bisa, Mbak Ila bisa, Mbak Susanti bisa. Monggo. Mbak Asana, saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Alvin tadi. Nggih, monggo Mbak Susanti. Jadi pertanyaan Mbak Alvin tadi, kiat-kiat metode ceramah agar menarik. Dalam makalah saya tulis isi ceramah mudah diterima. Nah, gini, berarti dalam makalah saya tulis agar isi ceramah itu mudah diterima oleh peserta didik dan dipahami serta mampu menstimulasi siswa untuk mengikuti dan melakukan sesuatu yang terdapat dalam isi ceramah tersebut. Lalu ditambah ketika pembelajaran agar kita tidak hanya dengarkan bacaan karena takut ditunjuk, makanya aku belajar seperti itu. Atau guru mengajak siswa memberi pertanyaan setelah materi disampaikan sedikit-sedikit lalu diberi pertanyaan dengan ditunjuk, maka dengan seperti itu siswa akan tergerak untuk mendengarkan agar ketika ditunjuk mereka bisa. Seperti itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan, Mbak Alvin. Gimana Mbak Alvin? Bagaimana Mbak Alvin? Atau yang lain bisa menambahkan, silahkan. Bagaimana Mbak Alvin? Iya, sudah. Terima kasih. Untuk yang lain mungkin mau menambahkan? Atau dicukupkan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Kita lanjutkan saja nggih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3. Silakan Mbak Il. Digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sensitif seperti itu ya Pak. Mungkin untuk pengawalannya tetap pengertian pengertian itu dalam artian memberikan arahan, memang harusnya seperti ini, belajar fikih itu harus seperti ini. Untuk metode itu kalau tentang seperti ini itu memang lebihnya ke ceramah biasanya, atau biasanya kayak misalnya head. Kalau head kan kalau anak SMA itu bilangnya kalau 15 hari, kalau lebih berarti istihadah. Betul kan nggak seperti itu gitu loh. Bahasanya bisa jadi 15 hari, dalam hitung 15 hari itu bisa jadi bukan head semua tapi ada istihadah. Tapi kan kalau untuk pesantren biasanya kan lebih itu ya Pak, lebih spesifik dibanding kayak sekolah formal umum seperti itu. Kalau metode menurut saya kan semuanya tergantung jenjangnya juga Pak. Mungkin kalau anak yang cukup dewasa misalnya kayak head kan biasanya sudah SD kelas 5 itu dikasih biasanya memang. Kalau seperti itu, kalau saya dulu kelas 5 itu memang sudah gamblang sekali guru saya untuk menjelaskan seperti itu. Karena takutnya kan malah ada kesalahpahaman atau salah praktek kan juga beliau juga yang menanggung dosa seperti itu. Jadi tetap gamblang, mungkin di awalnya tetap dikasih pengertian bahwasanya seperti ini, mungkin itu bisa juga memberikan toleransi untuk mereka bahwasanya ini bukan suatu hal yang menjijikkan, tetapi memang ilmu yang harus diberikan secara menyeluruh dan juga benar-benar secara gamblang seperti itu. Kalau metode itu yang sering saya terima itu memang ceramah seperti itu Pak. Soalnya kan nggak mungkin juga video, film juga nggak mungkin, praktek secara langsung juga nggak mungkin. Jadi kayak penggambaran atau bisa juga sebagai contoh-contoh, misal soal ini head segini, darah kuat, darah lemah seperti ini, mungkin itu bisa jadi akan juga sebagai memahamkan peserta didik atau santri atau mahasiswa itu sendiri seperti itu. Kalau metode seperti itu. Kemudian untuk cara praktek tayamum, sebenarnya saya mohon maaf untuk bapak-bapak ibu sekali, mungkin di sini ilmunya lebih tinggi daripada saya. Di sini untuk praktek tayamum, untuk yang saya ketahui itu kan tadi saya bilang bisa jadi kayak tayamum tapi mustakmal seperti itu. Mustakmalnya mohon maaf ya Pak, mungkin kalau ada yang salah mungkin bisa dibenarkan atau nanti bisa diberikan contoh secara gamblang juga di sini. Jadi kalau tayamum, mohon maaf Pak, sini kan seperti ini ya, gimana nih? Ini mohon maaf jelas. Intinya ketika pindahnya itu kan ya Pak untuk ke sini, baru nanti
baliknya itu gini, kelihatan nggak sampai terkena telapak tangan seperti itu. Jadi nanti kalau terkena telapak tangan itu mustakmal seperti itu. Tapi kadang itu kebanyakan orang itu gini terus bludur ke telapak tangan seperti ini, kan berarti ini kan mustakmal gitu loh Pak. Mungkin dari ibu bapak saya mungkin bisa, jika ada kesalahan dalam praktek monggo nanti bisa dibenarkan atau ya mohon bimbing gitu Pak. Telapakannya saya teringat saya waktu kelas kelas 3 dulu masih yang nyanyi Islam, tapi baru-baru ini ada beberapa kelompok tertentu itu kan menginginkan Indonesia itu di model negara khilafah, padahal kan kita kan terdiri dari banyak suku, agama seperti itu. Kalau saya simpulkan, lebih baik tidak dihapuskan, tetapi langkah itu diimbangi seperti yang dijelaskan oleh Pak Indix tadi. Karena mengapa? Yang pertama, bisa jadi kan khilafah kan bentuk kepemimpinannya. Kalau khalif kan yang melakukannya sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 36. Adalah khalifahnya, orangnya, tapi bukan bentuk pemerintahnya. Mungkin kalau bentuk pemerintahannya itu kalau bisa itu hanya sebagai tambahan wawasan atau sejarah Islam terdahulu. Karena kan alangkah baiknya kita tidak meninggalkan jejak sejarah, tapi bisa juga sebagai wawasan kita seperti itu. Jadi alangkah baiknya tidak dihilangkan. Mungkin ketakutan pemerintah itu bagi orang-orang yang fanatik itu bahkan kemarin kan sempat kayak khilafah mereka bawa bendera hitam kemudian dilafatkan Allah, tapi menurut saya itu beberapa orang itu tidak mengakukan nama Allah, karena ketika mereka bawa bendera itu nama Allah itu seakan-akan tidak ada harganya gitu Pak, ditaruh bawah, ditaruh gini seperti itu. Mungkin lebih ditekankan itu bukan khilafahnya, tetapi mungkin bisa dijelaskan bahwasanya itu adalah ya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, mungkin sebagai pengetahuan sejarah Islam dulu, juga sebagai tambahan wawasan, kemudian mungkin juga sebagai bentuk toleransi seperti itu Pak. Bisa juga ya seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia kan terdiri dari berbagai suku dan juga negara gitu kan. Masa dulu Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah kan ketika ada agama Yahudi dan Nasrani kan saling bertentangan ketika Nabi Muhammad itu mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi dua golongan ini kan tidak mau, sehingga beliau memberikan toleransi. Oke, baiklah, kalau kalian tidak ingin mengesahkan Tuhan, setidaknya kita hidup dalam keharmonisan dan juga kedamaian, yang dimana waktu itu sebenarnya suratnya dulu yang turun, baru kejadian itu datang. Jadi surah Al-Baqarah ayat 256 juz 3 bawah sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wallahu Uratil Ufqal Fiswamaha Wallahu Sami'un Alim. Itu kan bentuk toleransinya Nabi Muhammad kepada agama Yahudi dan juga Nasrani. Mengapa kita tidak bisa toleransi, mengapa tidak seperti itu? Mungkin ketakan pemerintah itu mungkin merajalelanya ini Pak, yang golongan-golongan yang ingin membentuk negara khilafah itu. Nah itu menurut saya juga sangat fanatik sekali seperti itu, merusak tatanan negara. Padahal kita kan di Indonesia kan tidak ada yang namanya dikotomi antara pemerintah, aturan pemerintah dan juga agama. Tapi kan kalau di Indonesia kan saling ini Pak, menyatu. Andai kan Indonesia tidak dibantu oleh ulama-ulama, mungkin kita tidak akan merasakan keharmonisan dan kedamaian seperti ini juga sih Pak. Jadi alangkah baiknya sebagai bentuk toleransi dan juga sebagai wawasan seperti itu. Kalau bisa sih nggak dihilangkan, tapi lebih ditekankan seperti yang diimbangi tadi, bahwanya yang ditekankan kan sebagai khalifah, kita sebagai khalifah seperti itu. Karena sampai malaikat saja Allah menyuruh malaikat itu menyembah kita, begitu juga itu kan disuruh untuk menyembah kita, saking mulianya manusia itu gitu seperti itu. Mungkin gini Pak, ketika saya lihat tadi memang kan kalau bentuk kan yang dilihat itu pemimpin yang jujur, ikhlas, tanggung jawab seperti itu. Ternyata
sencur hanya ditujukan kepada pemerintah harus adil harus begini kan ya nggak imbang gitu Pak. Sebenarnya harus diseluruhkan semua harus adil, masyarakat harus adil, ikhlas, jujur, tanggung jawab seperti itu lebih hormon dan makasih Mbak Asana dengan Iya, terima kasih Mbak Ila. Apa pertanyaannya sudah semua? Iya, yang pertanyaan kedua. Oke. Oh, sudah semua. Bu Zain Oke. sama Pak di yang awal Bapak siapa itu, kemudian yang kedua Bu Zain. Sampun deh Keduanya Pak sudah ya. siap. Iya. Oke, terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya, termasuk materi dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan.